Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Ilham Setiawahyudi di sini akan menjelaskan tentang profile matching dan akan memberikan contoh kasus yang akan diterapkan pada Excel. Sebelumnya, profile matching itu sendiri adalah sebuah mekanisme pengambilan keputusan dengan mengasumsikan bahwa terdapat tingkat variabel prediktor yang ideal yang harus dipenuhi oleh subjek yang diteliti. Untuk pengertian yang lain, profile matching merupakan suatu proses yang sangat penting dalam manajemen SDM, di mana terlebih dahulu ditentukan kompetensi kemampuan yang diperlukan oleh suatu jabatan. Untuk contoh kasus yang akan saya terapkan di Excel dapat dilihat seperti yang saya tampilkan. Di sini kita akan menggunakan aspek penilaian ada 3, yaitu aspek kecerdasan dengan bobot 30%, aspek sikap kerja dengan bobot 30%, aspek perilaku dengan bobot 40%. Dengan perbandingan bobot core vector dan secondary vector 65%, 35%, 55%, dan 45%, 60%, dan 40%. Lalu untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan variabel-variabel pemetaan gap. Aspeknya tetap yang kita sebutkan tadi, yaitu kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku yang memiliki faktor penilaian yang sudah ditentukan, nilai target yang sudah ditentukan, dan tipe yang sudah ditentukan antara secondary vector atau core vector. Dapat dilihat seperti yang ada di layar. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menentukan nilai untuk setiap aspek. Di sini untuk nilai aspek kecerdasan, sikap kerja, dan perilaku sudah ditentukan dan kita menggunakan contoh 6 nama, yaitu Firza, Hilmi, Sinta, Vicky, Bella, dan Oscar. Setelah ditentukan seperti yang ada pada Excel yang saya tampilkan, kita akan ke langkah selanjutnya, yaitu nilai pemetaan gap setiap aspek. Di sini kita akan menggunakan perhitungan. Jadi kita akan menggunakan rumus nilai aspek yang sudah ditentukan untuk setiap nama akan dikurangi dengan nilai target dari faktor penilaian setiap aspek yang sudah ditentukan. Rumusnya bisa dilihat di layar seperti ini dan bisa diterapkan untuk semua nama. Begitu juga untuk aspek kerja, aspek sikap kerja, dan aspek perilaku. Jika sudah menemukan hasil seperti ini, kita akan lanjut ke menghitung bobot dari hasil pemetaan gap. Ya, di sini akan menggunakan rumus if. Jadi ini sudah ada ketentuannya, yaitu ini membacanya rumusnya yaitu jika nilai pemetaan gap 0, maka bobot nilainya akan 5. Jika nilai pemetaan gapnya 1, maka bobot nilainya 4,5. Jika nilai pemetaannya min 1, maka bobot nilainya adalah 4. Begitu juga seterusnya, dapat dilihat pada rumus yang sudah saya tampilkan. Dan kita akan memperoleh hasil seperti ini. Bisa diterapkan untuk aspek sikap kerja dan aspek perilaku. Di sini juga diberi tambahan untuk kategorinya ada secondary dan core. Jadi untuk secondary dan core ini digunakan untuk kita menghitung ini core vector, secondary vector, dan nilai total. Jadi di sini kita akan menggunakan rumus untuk setiap aspeknya. Itu untuk core vector itu kita menggunakan rumus sum, yaitu jadi kita
akan menambahkan yang ada dalam kurung C ini berarti core vector. Ini akan ditambahkan, dijumlahkan dulu 3, 5, 3, 5, 2, dan 5 ini kita ambil contoh Firza, ini dijumlahkan terlebih dahulu, hasilnya berapa, nanti dibagi dengan total core vektor yang ada di aspek kecerdasan itu ada berapa. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dibagi 6. Dan hasilnya akan seperti ini. Begitu juga dengan secondary vector. Itu di sini kita ada 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya itu jumlah 3,5 ditambah 5 ditambah 4 ditambah 5 itu berapa, nanti dibagi jumlah secondary vector yang ada di aspek kecerdasan itu berapa. Ini ada 4, berarti dibagi 4 dan hasilnya seperti ini. Dapat diterapkan pada sikap kerja dan aspek perilaku. Untuk nilai total, di sini kita akan menggunakan rumus. Jadi sebelumnya tadi kan awal kita sudah tentukan bobot dari core vector dan secondary vektornya. Itu nanti kita kalikan terlebih dahulu dengan hasil dari core vector dan secondary vector ini. Lalu hasilnya itu nanti kita tambahkan. Dan rumusnya dapat dilihat seperti ini. Jadi core vector ini dikali dengan bobot yang sudah kita tentukan, lalu kita tambahkan dengan secondary vector yang dikali dengan bobot secondary vector yang sudah kita tentukan. Lalu untuk selanjutnya, jika sudah menemukan hasil seperti yang ada di gambar, kita lanjut ke penentuan hasil akhir. Penghitungan hasil akhir ini ada rumusnya juga, yaitu dengan nilai total dari setiap aspek itu dikalikan dengan bobot aspek yang sudah ditentukan. Jadi kalau nilai total kecerdasan dikali dengan bobot aspeknya 30%, nilai total sikap kerja dikali 30%, dan nilai perilaku dikali 40%. Itu nanti ditambahkan, nanti akan hasilnya seperti ini. Ini bisa dilakukan untuk semua nama, jadi kita akan memperoleh hasil seperti ini. Dan langkah terakhir, kita akan melakukan perankingan. Di sini kita akan menggunakan rumus rank. Bisa dilihat seperti yang ada pada tampilan Excel yang saya berikan. Rumusnya seperti ini. Jika sudah, kita akan menemukan hasil bahwa Bella memiliki ranking 1 dan hasil yang tertinggi yaitu 4,295, dan Hilmi memiliki ranking 6 dan hasil akhir 3,59125. Ini hasil terendahnya. Begitu saja untuk penjelasan contoh kasus yang dapat saya terapkan di Excel. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.